Dan jangan dilaminating, KTP elektronik nggak boleh dilaminating. Oh gitu. Ya, karena pada waktu nanti pengaksesan ada yang menggunakan alat baca kartu, itu tidak bisa. Menginovasi bagi yang memberi laporan adanya pungli dengan menunjukkan bukti-buktinya, siapa yang memberi uangnya, siapa yang menerima uangnya, berapa uangnya, ada bukti-buktinya lah. Itu akan diberikan uang 1 juta. Dikasih reward 1 juta, Ya, 1 juta. buat yang lapor. Yang tadi seumpama kalau memang betul-betul ada orang menemukan praktik pungli, benar nggak dibayar 1 juta itu Pak Kadis? Betul. Yang bayar siapa? Kadisnya, sampai dibilangkan ya, uang Kadis pribadi saya katanya, kata kadis pesawaran itu. Pesawaran. Ya, nggak apa-apa. Kalau provinsi ngasih lagi nggak? Ya, begini. Selama iya, Jangan kalau kadis kita pesawaran. 15 kabupaten, ya kan? Oh, tapi nggak apa-apa. Saya siap. Saya siap. Kita lanjut lagi nih Pak Kadis, Ya. yang tadi soal masalah pungli, ya. Kemudian sekarang di masa transisi era new normal, apa program kemudian yang dibuat supaya mengurangi interaksi dan juga untuk menghilangkan praktik-praktik seperti pungli yang dilakukan oleh beberapa oknum-oknum gitu Pak Kadis? Ya. Jadi dalam rangka untuk menghadapi tatanan hidup baru atau new normal ini, sebetulnya Dinas Dukcapil ini sebelum Covid pun juga kita sudah berusaha untuk memangkas birokrasi. Contohnya dengan tadi tanda tangan elektronik kadisnya, sehingga tidak perlu lama lagi. Nah, segera selesai, kemudian tidak menunggu berapa hari lagi kadis ada di mana, tidak ada lagi satu itu. Kemudian saat ini dengan kejadian COVID-19 ini, akhirnya ditekankan kembali oleh Bapak Dirjen, pelayanan diutamakan menggunakan online. Jadi pendaftaran menggunakan online, kemudian tadi masyarakat boleh mengeprint sendiri. Karena memang kedepannya nanti cukup dengan tadi itu kertas HPS A4 80 gram. Ini salah satu program untuk memangkas pungli. Prosesnya gimana Pak Kadis? Iya, jadi mereka datang, kalau sepertinya mereka bisa masuk ke website di Sukcapil di mana mereka berdomisili, itu ada. Nanti mau dia ngurus ada apa? kanal-kanal pilihannya gitu? Ada. Dia mengurus kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, persyaratannya pun ada. Kalau memang mungkin tidak bisa, silakan datang ke Dukcapil, nanti ada papan pengumumannya. Ada banner-banner yang dipasang, disampaikan, atau di kecamatan juga ada, sampaikan. Kemudian mereka melakukan pendaftaran dengan online secara medsos. Ada WhatsApp, ada mungkin juga Instagram, tapi lebih banyak sekarang menggunakan WhatsApp. WhatsApp lebih mudah. Sehingga mereka mendaftar, kemudian ada perintahnya, dipoto persyaratannya, kemudian setelah diupload kirim. Nanti diproses oleh petugas dari Dukcapil Kabupaten. Setelah verifikasi tidak masalah, kirim ke pusat. Pusat kirimkan 2, masuk ke dinas, masuk ke yang bersangkutan dengan diberi password atau PIN. Jadi tidak ada namanya salah sasaran lagi. Kalau mereka ini Pak Kadis, kalau mereka seumpama mengurus administrasi kependudukan mereka secara online, Ya. bagaimana mereka bisa memonitor prosesnya sudah sampai di mana gitu? Nanti kan diberitahu. Kan WhatsApp terus berjalan. Oke. Diberitahu nanti. Oh. Anda sudah menerima, lihat di email. Iya. Karena itu dikirimnya pakai email. Pakai email. Jadi pada waktu mendaftar kan harus mengirimkan email. Iya. Nah, itu juga tidak bisa sembarangan. Kalau sepertinya ada orang yang mau dikirim sama dia setelah di email, diupload terus dikirim ke yang lain. Karena PIN-nya hanya yang punya email tersebut. Ini dari kapan udah mulai jalan Pak Kadis? Sudah mulai dari bulan April. Sudah April? mulai. Ya. Setelah mulai Covid itu langsung digagas segera oleh Pak Dirjen. Kamilah provinsi ini yang memantau pelayanan tersebut. Walaupun saya melihat dari 15 ada beberapa yang belum berjalan, tetapi memang kondisi masyarakatnya. Karena kan banyak yang dari, mohon maaf, artinya dari pedesaan-pedesaan yang mungkin dia tidak punya WhatsApp. Iya. Tapi kita tetap layani. Tetapi protokol kesehatan dijalani. Contohnya tidak ada penyampaian berkas secara langsung. Jadi nanti ada petugas
diperintahkan juga masyarakat ini gunakan masker, kemudian cek suhu tubuh, kemudian berkas itu disimpan di box yang disiapkan. Box ini dibawa ke dalam, kemudian nanti dilihat oleh petugas. Semua petugas sudah menggunakan alat pelindung diri. Ya cukup mungkin dengan, kalau untuk berkas ada sarung tangan tetap. Setelah dia ketahui, kemudian diproses. Itu bagi yang tidak bisa menggunakan online. Karena kita gini, tidak Pak Kadis. pungkiri juga. Tadi kan kalau mereka pengen masuk ke online, mereka harus masuk ke websitenya di Dukcapil. Ya, atau gitu WhatsApp. ya? WhatsApp yang Atau tadi lewat disiapkan. WhatsApp. Ya. Kemudian ada aplikasi lain nggak? Mungkin yang mereka bisa download lewat Play Store yang kaitan dengan administrasi kependudukan. Nah, ini nanti inovasi yang kami gagas. Rencana 2021, mudah-mudahan insya Allah kalau memang kami diberi kepercayaan, salah satu tugas kami ada fasilitasi pelayanan kabupaten kota tersebut, yaitu oleh provinsi. Kami nanti rencananya akan mendaftarkan untuk pendaftaran online pengurusan kependudukan ini berbasis Play Store. Kemudian berbasis aplikasi. Ya, aplikasi ini ada di nasional Play Store. atau untuk Lampung aja? Untuk Lampung dulu kami. Oh, Lampung aja. Tapi mungkin di beberapa yang lain ini sudah inovasi ada. daerah gitu ya? Ya, inovasi daerah. Oke. Inovasi daerah 2021 ini kita akan gagas seperti itu. Kita sudah daftarkan apa saja yang menjadi ketentuan atau persyaratan di dalam pendaftaran penduduk tersebut untuk mengurus dokumen. Sehingga mereka nanti bisa masuk terhadap aplikasi yang kita buat. Data tersebut kita kirim ke kabupaten untuk diproses. Jadi kita sebagai mediasinya, memediator. Nanti setelah selesai mereka harus laporan dan kita kan tahu nanti di dalam database kita. Oh, ini sudah selesai, sudah tercetak, baru kita informasikan ke masyarakat. Memang bagusnya sih seperti itu, Pak Kadis ya. Jadi kadang-kadang kalau berinteraksi antara orang per orang ini, kadang-kadang kan di situ ada potensi itu untuk pungli melakukan lagi. transaksi tadi pungli, gitu ya. Ya. Nah, saya bacakan ini ada apa namanya pertanyaan dari netizen ini, Pak Kadis ya. Saya pernah ngurus dari favor_Gian. Saya pernah mengurus kakak dari dulu masih lajang, terus sekarang sudah menikah. Ribet banget sampai 3 hari bolak-balik. Awalnya ngurus dulu di tingkat RT, terus ke kantor Dukcapil. Tapi apa yang disampaikan di tingkat RT nggak sama dengan persyaratan di Dukcapil. Katanya harus bawa ijazah pendidikan terakhir, tapi di Dukcapil malah dicoret-coret. Katanya nggak penting. Ini harusnya dibenahi, harus sinkron antara di kantor di Dukcapil sama di tingkat bawah. Jangan bikin warga dipersulit gitu. Nah, jadi ini kan kalau di tingkat bawah memang kan RT yang berhubungan dengan masyarakat gitu. Kemudian RT-nya pernah nggak sih seumpama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memang mereka itu dikasih tahu begini loh prosesnya, begini tahapan-tahapannya gitu. Sehingga ndak beda seperti tadi disampaikan oleh yang masuk pertanyaan ini. Di tingkat RT kok beda sama di Dukcapil? Gini saja. Oke. Suruh kasih tahu saja nanti ke RT-nya, Bapak punya wewenang lagi nggak Pak untuk membuatkan pengantar, gitu saja. Sekarang pengurusan dokumen kependudukan tidak berbelat-belit, tidak perlu melalui RT. Oh, jadi nggak perlu lagi lewat RT? Langsung. Betul, kalau sepertinya tadi mau ngurus kakak nih. Ya. Selama tidak ada perubahan data, persyaratannya ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Cuman sekarang itu KK ini, kartu keluarga ini ada yang baru. Yang pertama bagi orang yang sudah menikah, itu harus membawa fotokopi akte nikahnya. Supaya tercatat akte nikah tersebut di kolom kartu keluarga yang baru sekarang itu ada kawin tercatat. Kalau nanti tidak bisa menunjukkan, nah itu boleh prosedur, mungkin minta surat keterangan dari RT setempat ataupun siapa yang mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah lama, memang sudah nikah lama, kemudian sampai sudah punya anak. Nah itu nanti dikeluarkan SPTJM, surat pertanggungan jawab mutlak. Jadi yang bersangkutan menulis surat pernyataan di atas materai bahwa saya
menikah dengan si A pada tahun sekian, dikuatkan saksi-saksinya. Tetapi nanti di belangkonya tertulis kawin tidak tercatat. Nah kalau itu ada. Jadi kalau sepertinya tadi itu perlu ijazah. Kalau sepertinya di situ diterangkan bahwa saya ini sarjana loh, harus ada Gelarnya di situ gelarnya. gitu. Padahal sebelumnya tidak ada. Nah memang itu harus ditunjukkan. Karena kami juga tidak mungkin tiba-tiba pengen ada gelar tapi tidak ada persyaratannya, nanti salah juga kita. Semua dokumen itu kan persyaratannya harus ada pertanggungjawaban. Iya, Gitu. iya. Jadi tidak bisa sembarangan. Rubah nama saja, mohon maaf artinya, mohon ada yang muslim ya, yang dibaptis. Kemudian dia ingin dihilangkan nama baptisnya itu. Itu harus ada pengadilan, keputusan pengadilan dulu. Jadi kami tidak akan memproses kalau tidak ada surat keputusan pengadilan. Jadi memang kan kadang-kadang begini Pak Kadis, di KTP kan ada orang yang dikasih gelarnya, Ya. ada yang enggak. Ya. Jadi tergantung ijazah terakhir yang dibawa gitu ya. Iya. Mau dikasih atau tidak, kalau mau dikasih persyaratannya tunjukkan. Gitu. Kecuali kalau yang SD, SMP, SMA kan akan kelihatan tuh. Iya. Nanti biasanya tidak terlalu. Karena kan tidak ada di situnya Ahmad Saifullah SMA Iya. kan enggak. Tapi kalau saya sarjana hukum atau ada magister manajemen, nah itu ditunjukkan betul tidak, supaya jangan ada satu kesalahan. Gitu. Tetap ijazah itu ada. Jadi sekarang para pemirsa sekalian, mungkin sebagai informasi juga, pengurusan tidak sulit. Tidak lagi menggunakan RT, RW, desa atau lurah. Langsung aja ke Dinas Dukcapil. Tinggal lihat nanti persyaratannya apa semua. Kalaupun ada, untuk menerangkan saja contohnya, karena mau pindah nih domisili, saya mau pindah dari Lampung ini ke Jakarta. Nah, untuk menerangkan bahwa saya adalah penduduk di tempat itu, Iya. jadi kita mengurus itu, menerangkan, yaitu surat pernyataan bahwa saya akan pindah kemana yang dituju di sana. Kemudian ada aturannya lagi. Kalau dulu kan wajib melapor ya, setelah pindah kita wajib melapor ke RT RW kan. Iya. Sekarang tidak diwajibkan, tetapi kan ada etika pada saat kita berdomisili di satu tempat kan, masa kita tidak menyampaikan kepada Lapor RT-nya gitu kan. ya. Nah, orang tamu saja 1 kali 24 jam. Wajib lapor. Wajib lapor kan, apalagi kita akan berdomisili di situ. Iya, iya. Nah, tapi perbedakan antara keharusan dengan suatu etika yang harus dilakukan. Nah, gini Pak Kadis, ini kan banyak kadang-kadang kasus yang terjadi di lapangan, satu keluarga nih, tiba-tiba ada datang keluarganya dari luar kota, lalu menjadi tanggungan atau tinggal di situ, gitu. Ya. Kemudian untuk merubah kakaknya supaya masuk di kakak keluarga itu bagaimana itu Pak Kadis? Ya, yang pindah tersebut nanti membawa namanya surat keterangan pindah warga negara Indonesia. Mereka sudah mengurus dulu di Dinas Dukcapil di mana awal dia berdomisili. Melaporkan. Berarti bawa surat pengantar gitu? Bawa surat pengantar di Dinas Dukcapil. Sehingga nanti data kependudukan yang bersangkutan ini itu dihapus di Dukcapil setempat. Diterbitkanlah di Dinas Dukcapil di mana yang bersangkutan tadi yang menuju untuk berdomisili. Nanti kakaknya, ya. Kalau seumpama KTP tidak dirubah, hanya namanya dimasukkan di kakak keluarga di mana dia tinggal sekarang. Nggak bisa. Harus sekaligus ya? Iya, KTP-nya pun ditarik. Oh. Ngerubah ya ditarik. Karena kalaupun tidak ditarik, dia alasannya hilang, dia apa semua, itu pada waktu dicek di card reader kami, ataupun contohnya lah, dengan ada yang kerjasama kami dengan perbankan ya, Pak dicek lagi, dia tidak akan ada di tempat domisili lama, pasti di tempat yang baru. Karena kan kita terus update, termasuk orang yang kerjasama, organisasi, badan, lembaga yang kerjasama dengan kita terus mengupdate. Contohnya perbankan, kemudian kementerian-kementerian, lembaga lainnya lah. Termasuk kami juga kan OPD-OPD yang lain juga wajib kerjasama dengan dinas kami, gitu untuk pemampatan data kependudukan. Jadi kalau tadi ada pindah, ya tadi itu mereka mengurus seluruhnya, gitu. Ada surat keterangan pindah warga negara, masuk semua dihapus data yang bersangkutan. Tidak sulit kok, tidak sulit.
Masih ada nggak sih Pak Kadis ini yang main-main seumpama ada oknum yang buat KTP palsu gitu? Ini kan banyak berita-berita yang beredar gitu ya soal KTP palsu. Ini bagaimana cara memonitoringnya dan memastikan bahwasanya itu nggak palsu gitu? Begini, mudah saja sebetulnya. Paling yang bersangkutan kalau dia mengurus atau meminta pengurusan KTP pada bukan tempatnya atau kepada dinasnya, kemudian ada oknum-oknum yang membuat, saya yakin itu pasti ada. Yakin, jangankan KTP elektronik, kadang-kadang ATM saja bisa. Tetapi kan bisa dibuktikan, contohnya pada saat yang bersangkutan mengurus kepentingannya dengan berbasis KTP tersebut. Itu tidak akan terbaca, karena di kami KTP elektronik itu ada chipnya di belakangnya itu. Di situ data kita. Jadi kalau orang sepertinya dikupas tuh, itu plastik, ada data-data kita, kemudian diganti. Orang sekarang kan sudah bisa tuh mencetak, langsung ditempelkan. Percis memang seperti asli, tapi palsu. Kenapa? Pada saat direkam, kebaca namanya yang ini siapa, yang asli yang punya KTP-nya, yang tertera di situ siapa. Ini tidak menutup kemungkinan, dan memang sudah berapa kali kita sudah dapati. Gitu. Lah terus kalau seumpama ada juga kan KTP rusak kelamaan dikantongi, ya. KTP sekarang kan berlaku seumur hidup ya Pak Kadis? Ya, seumur hidup. Kalau dia rusak gimana penggantiannya? Silakan. Sebetulnya kalau kerusakan karena memang betul-betul tadi itu ya, ada kena cuci kadang-kadang atau kena gesekan yang betul-betul signifikan lah terlihat kerusakannya, itu dipersilakan. Tapi jangan mengada-ngada, karena banyak masyarakat yang sekarang masih masa ada berlakunya katanya, nggak enak melihatnya, akhirnya berbagai cara seperti dirusak. Ingat, itu ada undang-undang yang merusak dokumen negara itu. Nah, hati-hati juga masyarakat, jangan ada kesengajaan. Kalau tidak sengaja karena kerusakan benar, kita kan ganti, minta saja ganti. Nanti tercetak langsung seumur hidup. Gitu. Tapi untuk yang masih ada, yang udah merekam dulu tahun 2012, itu masih berlaku sampai saat ini. Masa berlakunya itu udah seumur hidup, nggak usah masalah, nggak usah diganti-ganti. Sudah. Dan ini kita sudah informasikan ke seluruh lembaga yang melakukan kerjasama dengan kita. Iya, karena kan begini juga Pak Kadis, namanya KTP ini kan memang di hampir semua kegiatan dia kadang sering keluar masuk dari dompet gitu kan. Ya. Sama halnya kayak ATM. Gitu. ATM itu kalau kelamaan dia keluar masuk mesin ATM itu, lama-lama dia rusak juga gitu. Ya. Nah, KTP seperti itu juga, gitu kan. Ya. Maka kasus ini kan banyak. Kalau seumpama terjadi kerusakan, mereka juga pengen tahu seperti apa prosesnya. Ya, kalau kartu ATM kan kenapa dijaga-jaga? Karena waktu menggantinya kadang-kadang waktunya agak susah ya. Kadang-kadang ke bank. Udah gitu ada administrasinya. Ya kan? Nah, kalau KTP ini merasa gratis katanya. Ya kan? Jadi orang nanti berlomba-lomba. Kalau rusak dikit pengennya ganti gitu kan. Nah, itu jangan. Saya kira jangan selama, dan jangan dilaminating. KTP elektronik nggak boleh dilaminating. Oh gitu. Ya, karena pada waktu nanti pengaksesan ada yang menggunakan alat baca kartu, itu tidak bisa. Contohnya kita kalau sampai ke gerbang penyeberangan, itu kan akan dibaca, ada card reader. Ya kan? Waktu kita mau ini kan ngurus tiket kan, akan dicek. Atau sekarang bisa kita membelinya di Indomaret, dicek nama kita, NIK kita. Kalau pas sesuai dengan orangnya, proses. Tapi kalau palsu nggak akan bisa. Nggak kebaca ya? Tidak akan terbaca. Nah, kemudian ini Pak Kadis, saya bacakan dulu ini. Banyak bener ini pertanyaan soal masalah administrasi kependudukan ini. Artinya masih banyak yang perlu dijawab gitu ya? Ya. Sini, anak saya buat KTP udah mau lebih dari 1 tahun, tapi kok belum jadi-jadi. Alasannya dulu belangko kosong, jadi pakai surat keterangan saja sampai hari ini. Nah ini gimana nih Pak Kadis? Oke, silakan nanti
japri ke saya biar saya tahu pertama identitasnya termasuk kabupaten mana ya. Karena yang saya ketahui sejak 2 minggu yang lalu yang sudah suket itu sudah tercetakan KTP-nya. Malah sekarang masih ada belangko tersebut yang sudah tercetak yang masih ada di dinas. Belum diambil. Beberapa kabupaten sudah ada yang cetakan tersebut akhirnya diantar ke kecamatan, nanti Pak Camat yang membagikan. Coba nanti mungkin solusinya tanya lagi ke kecamatan, apakah sudah tercetak atau belum. Nah, kalau sepertinya belum juga, silakan japri ke nomor saya tadi. Ada apa? Kalau sudah 1 tahun, karena dalam bulan yang kemarin seharusnya sih udah beres gitu sudah tidak ada lagi yang suket itu sudah diganti semuanya. Jadi kan data kita kan sudah ada tuh. Jadi kalau ada yang ngasih suket itu nggak bener gitu. Tidak ya? benar. Ya. Terakhir kemarin ada 1 kabupaten masih mencetak suket, tetapi sudah dicetakkan KTPL-nya. Terhitung kemarin tanggal 20 itu sudah kosong namanya suket itu. Tidak ada. Dan jangan harap nanti masyarakat alasan punya suket belum tercetak. Iya, itu 20 Mei. Juni ini. Juni. Ya. Oke. Kemudian ini lagi Pak Kadis, ada pertanyaan baru masuk ini dari Ari_Galing_77. Ya. Tolong tanyakan, mau buat akte lahir, lahirnya di Bandar Lampung, tapi kakaknya di Jakarta, bisa nggak? Waktu itu saya tanya ke Pak Herman bisa, sedangkan saya lampirin berkas malah dicoret-coret katanya. Ini bilang mungkin Pak Herman di Bandar Lampung ini. Ya. Jadi begini, kalau sepertinya dia lahirnya di Jakarta. Oke. Kemudian di sini lahirnya ya di Bandar Lampung, tapi kemudian kakaknya di sekarang Jakarta. dia masuk kakak di Jakarta. Itu bisa diurus di sana. Bisa. Nanti karena kan ikut dengan orang tua. Yang penting pengantar dari kelahiran tersebut, dari rumah sakit, dari bidan, itu tunjukkan. Nanti dicetakkan akte kelahirannya di mana domisili orang tuanya. Jadi maksudnya mungkin mau ngurus di sini gitu Pak Kadis. Ini kan tadi lahirnya di Bandar Lampung kan? Ini Jakarta. lahirnya di Bandar Lampung, kakaknya di Jakarta. Bisa nggak ngurus di Bandar Lampung gitu? Ya kan sekarang begini, kalau kakaknya dia di Jakarta, dia harus ngikutin Jakarta dia. Gitu. Iya. Kalaupun sepertinya nanti dia akte kelahiran di Bandar Lampung, ya kan? Itu nanti alamatnya di mana? Kan nggak bisa pengurusan tersebut. Ya nggak? Seharusnya yang bersangkutan, kalau sepertinya dia lahir di Bandar Lampung, berarti orang tuanya kan ada kakaknya di Jakarta nih. Orang tuanya di Jakarta, dia ngurus di sana. Itu. Kalaupun ada nanti di sini namanya dicetak di luar domisili, ya kan? Dicetak domisili. Bisa dilihat, bisa. Tapi tadi itu nanti kita lihat dulu kakaknya di Jakarta ini, berarti nanti kita akan konsul secara server ke server pusat. Kalau itu diizinkan, maka bisa dicetak di Bandar Lampung. Gitu. Tapi kalau sebisanya, karena ini kan lintas provinsi nih, ya kan? Kakaknya di Jakarta, alamat orang tuanya di Jakarta. Kan pengecekannya kita harus izin dulu lebih bagus di sana. Iya. Gitu ya? Iya, walaupun dia lahirnya di Bandar Lampung, nggak apa-apa karena dia kan sudah masuk di kartu keluarganya di Jakarta. Cetak. Lebih mudah malah di sana. Yang bilang tadi Jakarta udah pakai online. Iya. Orang tuanya tinggal ngedaftarin saja. Surat tadi keterangan bidan atau rumah sakit, diupload, kirim, itu nanti keluar akte kelahirannya. Jakarta mungkin lebih ini lagi karena mereka kan seluruhnya di kependudukannya sudah pakai online. Terkoneksi ya? Ya, terkoneksi. Bisa saja di kita juga dicetak luar domisili gitu, tapi saya menyampaikan saja angka-angka lebih. Sekarang kan lebih mudah gitu loh, online. Gitu. Nah, kembali soal tadi Pak Kadis soal masalah pungli lagi. Ya. Gitu. Kalau seumpama masyarakat kita ya, pemohon administrasi kependudukan atau siapapun mereka ada melihat praktek pungli seperti itu, ya, mereka harus melapor kemana? Kemudian kalau mereka lapor
dapat ribut nggak? Jangan-jangan justru nanti ngelapor malah kita dibuat ribet gitu kan? Kita dipanggil jadi saksi inilah gitu. Gimana Pak Kades? Ya, sekarang begini, kalau memang sepertinya pelaporan itu ingin ditindaklanjuti secara hukum, ya mau tidak mau kita harus siap jadi saksi, ya kan? Harus siap dipanggil, bukti-bukti disiapkan. Ada satu kabupaten yang sangat menarik itu di kabupaten, saya sebutkan saja lah, contohnya Kabupaten Pesawaran. Oke. Kadisnya menginovasi bagi yang memberi laporan adanya pungli dengan menunjukkan bukti-buktinya, siapa yang memberi uangnya, siapa yang menerima uangnya, berapa uangnya, ada bukti-buktinya lah. Itu akan diberikan uang 1 juta. Dikasih reward 1 juta? Ya, 1 juta. Buat yang lapor? Yang lapor, tapi dengan tadi bukti itu. Dan itu akan ditindaklanjuti secara hukum. Nah, yang penting siap. Pertama, bukan menjebak. Kenapa? Kan dia akan rugi sendiri. Dia menjebak nih, saya pungli, saya diminta, kecuali diminta. Ya, saya diminta paksa. Belum terjadi pungli nih. Saya diminta paksa, kemudian harus membayar sekian, kalau tidak akan diurus. Ini direkam atau divideokan, ya kan? Ada orangnya, si oknum tersebut di apa semua, itu juga akan menjadikan masuk ribet tersebut. Silakan. Itu. Jadi kalau ada pungli suruh rekam aja gitu ya? Ya silakan. Rekam, catat namanya, laporkan gitu ya. Yang penting betul. ada bukti-buktinya. Bukti dan secara konkret bahwa itu secara nanti penyelidikan, termasuk penyidikan, berarti itu sudah ranahnya hukum pidana kalau terbukti. Tapi kembali lagi, hati-hati. Jangan karena keinginannya sendiri memprioritaskan, ingin dicepatkan, mengiming-imingi petugas. Nah, akhirnya dianya sendiri justru sebagai pelaku pemberi pungli. Itu juga dia kena secara hukumnya. Sorry, Gitu. yang tadi seumpama kalau memang betul-betul ada orang menemukan praktik pungli, benar nggak dibayar 1 juta itu Pak Kadis? Betul. Yang bayar siapa? Kadisnya, sampai dibilangkannya uang pribadi saya, katanya, kata Kadis Pesawaran itu. Pesawaran. Ya, nggak apa-apa. Kalau provinsi ngasih lagi nggak? Ya, begini. Selama Kadis kalau kita Pesawaran. 15 kabupaten, ya kan? Tapi nggak apa-apa. Saya siap. Selama itu tidak mengganggu gaji saya ya. Selama masih itu bisa demi kebaikan pelayanan kepada masyarakat. Iya dong. Ya kan? Saya kasih 100.000 untuk ongkos dia melaporkan, tapi pelaporannya benar, ya kan? Karena kan satu kabupaten nih, dia 1 juta, kita ada 15 kabupaten, ya nggak? Cukuplah 100.000 lah, ya kan? Kadis. Kalau seperti ada 15 kabupaten satu-satu, udah 1,5 juta kan? Nah itu, nggak apa-apa pribadi saya siap. Tapi kembali lagi tuh, mudah-mudahan kalau memang itu ada terjadi, ya karena memang betul-betul oknum. Saya siap untuk menindaknya juga, tidak apa-apa. Gitu. Ini tangan juga nih dari Pak ini nih, Pak Sihotang ini. Memang kadang-kadang. Jadi supaya masyarakat kita itu ya mereka bersemangat, gitu kan? Boleh. Melaporkan hal-hal yang tidak baik di tingkat bawah, gitu. Supaya Pak Kadis kemudian bisa memperbaiki di mana-mana yang pelayanan masih kurang, gitu ya kan? Nah, kemudian ini Pak Kadis ya, sekarang di era new normal sekarang gitu ya, tentu ada mungkin beberapa perubahan-perubahan soal pola pelayanan di kantor Disduk Capil. Perubahan-perubahan seperti apa gitu ya, seperti seumpama kaitan dengan protokol kesehatannya. Sekarang kan walaupun maklumat dari Pak Kapolri sudah dicabut soal tidak bisa berkerumun gitu ya, tapi kan protokol kesehatan tetap, physical distancing, social distancing, pakai masker gitu. Nah, supaya orang yang berinteraksi dengan Disduk Capil sebelum mereka datang, mereka tahu apa-apa saja yang perlu dipersiapkan gitu. Seperti apa Pak Kadis? Ya, oke. Ini sangat menarik. Ini juga sebagai bahan informasi pada seluruh para pemirsa, mungkin sampaikan juga terhadap saudara-saudaranya yang mengurus dokumen ini, bahwa saat ini ngurus dokumen ke Dukcapil ini tidak seperti dulu dengan
bisa rame-rame, Iya. bisa duduk antri. Sekarang tidak. Ke sana dibatasi, pertama karena tempat juga sekarang kan 50% lah ya. Kalau dulu dalam satu ruangan itu bisa duduk 100, paling sekarang 50. Itu kalau yang besar ya. Dulu 50 mungkin hanya cukup 25 karena kursinya sudah dikurangi. Kalaupun ada yang panjang ya sudah dibatasi, artinya ada jarak lah 1 meter, 1 meter, 1 meter. Oke, sekarang kalau seumpama kursinya dikurangi, tapi orang yang udah keburu datang nih banyak. Antri Terus di gimana? luar, dan silakan. Nah itu tadi kita sekarang sudah mendirikan tenda-tenda, tetap memfasilitasi juga masyarakat gitu. Tapi juga saya atas nama jajaran Disduk Capil Provinsi Lampung mohon maaf karena mungkin ada keterbatasan di dalam pengadaan prasarana ya, baik mungkin tempat yang di luar tidak cukup luas, kemudian juga mungkin baru terbangun tenda-tenda yang tidak bisa permanen dulu kan. Nah, kursinya juga terbatas sehingga mungkin ada yang masih di luar perkantoran di apa semuanya. Tetapi tetap pelayanan kita utamakan. Kemudian si petugas sekarang sudah menggunakan APD, ada pakai face shield, pelindung wajah itu, tetap ada yang beri masker, ada sarung tangan, karena kan perekaman itu langsung interaksi kan, langsung kontak fisik, memegang tangannya yang merekam. Nah itu, jadi petugasnya harus dilindungi. Kemudian juga pada waktu datang dicek, tidak bermasker tidak boleh masuk. Nah, kemudian cek suhu tubuh, tidak ada masalah, disiapkan juga tempat cuci tangan, ada hand sanitizer juga, seperti itu. Kemudian kalau yang tadi bawa berkasnya di box, jadi tidak langsung diberikan. Nah, itu mungkin nanti ada beberapa yang kabupaten, oh kok seperti itu, ya itulah yang nanti kita tatanan hidup baru ini, new normal. Artinya ada yang kita batasi, tidak selalu kontak fisik. Gitu. Dan ini sudah diberlakukan di kabupaten kota. Nanti kita juga kirim. Belangkonya juga sekarang untuk urusan KTP sudah tersedia ya? Belangko sudah tersedia. Insya Allah untuk yang melakukan perekaman, apalagi mau pilkada, ya kan banyak pemilih pemula nih yang mau 17 tahun, apalagi sampai nanti 9 Desember itu, silakan lakukan perekaman dan insya Allah bisa tercetak. Gitu. Jadi sekarang mengurus administrasi kependudukan tidak sulit, sehari sudah selesai, gitu ya Pak? Selama jaringan itu bagus, jangankan 1 hari merekam. Kalau bagi perekam ya, yang melakukan perekaman awal, itu 1 jam saja sudah bisa selesai. Mudah-mudahan jaringannya bagus, insya Allah. Dan beberapa, ya hanya mungkin dalam minggu-minggu inilah ada gangguan jaringan, tapi setelah itu, kalau tidak ada jaringan, segera kok. Malah ada beberapa kabupaten, inovasinya 10 menit, 15 menit. Ini berlomba-lomba kadis juga. Para kadis ini berlomba-lomba juga inovasinya. Di dinas itu, untuk pelayanan secepat mungkin. Gitu. Cuman kalau untuk pengurusan lain ya, kartu keluarga, akte kelahiran, itu kan berkas harus dicek dulu, betul tidak di cross check, karena jangan sampai nanti contoh akte kelahiran ini bisa berpengaruh terhadap orang bisa ribut harta warisan, menentukan betul tidak anaknya, tunjukin akte kelahirannya. Kalau salah ya kan itu di pengadilan aja kadang-kadang gugur. Verifikasinya butuh berapa lama Pak Kades? Sebetulnya tidak perlu berapa lama selama persyaratan itu dijalani. Contohnya mau akte kelahiran, mana surat keterangan lahirnya, kemudian KTP orang tuanya, KTP bapak ibunya dilihatkan, kartu keluarganya dilihatkan. Oke, ada permohonan untuk dimasukkan ke kartu keluarga, langsung jadi. Gitu. Ini terima kasih sangat Pak Kadis. Baik, ya. Nggak terasa ini waktunya sudah sejam. Sebenarnya masih banyak lagi kita ini ngobrol-ngobrol. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi di obrolan, nanti kita jadwalkan lagi kemudian. Apalagi sekarang kan mau pilkada 8 kabupaten kota. Ya. Kita juga pengen tahu bagaimana persiapan dalam rangka data kependudukan kita menghadapi pilkada. Tapi nanti kita akan agendakan itu di sesi pertemuan kita yang berikutnya. Nah, baik. Bagi teman, sahabat podcast Kupas Tuntas dimanapun berada, hari ini kita sudah ngobrol-ngobrol banyak dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, Pak Ahmad Saifullah. Tadi beliau sudah menyampaikan soal administrasi kependudukan hari ini tidak ada yang ribet, tidak ada yang sulit, ya. Semua sekarang itu serba mudah dan dibantu oleh teknologi.
Nah, kemudian kalau ada seumpama di lapangan yang meminta bayaran yang melakukan tindakan pungli, masyarakat boleh kemudian memvideokan dan melaporkan tindakan-tindakan seperti itu ke Disduk Capil Provinsi. Nomornya nanti kita akan sertakan di situ, ya. Nah, jadi semua itu sekarang pelayanan mudah, tidak sulit dan gratis. Yang penting mengikuti aturan main yang ada. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Semoga bincang-bincang kita hari ini memberikan manfaat kepada masyarakat semuanya. Kita akan ketemu lagi di podcast yang berikutnya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Terima kasih. Dukcapil bisa.